Oke, selanjutnya setelah Plotinus ada tokoh yang bernama Augustinus. Sebelum saya melangkah ke tokoh selanjutnya, karena kita kan mempelajari filsafat ini secara metode historis jadi periodisasi, saya akan melanjutkan tadi karena terpotong sedikit dari filsafat Plotinisme terkait bersatu dengan Tuhan tadi akan saya lanjutkan sedikit. Jadi manusia itu sebenarnya tujuan filsafat Plotinisme supaya manusia dapat bersatu dengan Tuhannya dengan memanfaatkan apa yang memang dimilikinya, indera, logika, dan jiwa. Indrawinya itu dengan cara mengamati keagungan Tuhan, kalau logika dan jiwa itu lebih menghayati apa yang telah ditangkap dengan indrawi. Caranya dengan mensucikan roh. Mensucikan roh itu maksudnya apa ya? Mensucikan hati itu dengan cara bagaimana? Dengan mengabaikan sama sekali duniawi atau ketidakbebasan, karena menurut Plotinus ini duniawi merupakan sebuah ketidakbebasan, karena kebebasan itu sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu menuju ke yang maha tinggi atau menuju ke hal-hal ukhrawi atau ilahiyah dan meninggalkan hal-hal yang rendah. Nah, proses keluarnya diri dari menuju Tuhan ke diri dari duniawi menuju ke Tuhan ilahiyah itu dinamakan dengan ekstase. Sebelum saya ke Agustinus, ini sebenarnya abad pertengahan itu fokusnya pada keimanan, karena keimanan ini menang mutlak sampai akhir abad pertengahan. Jadi ciri khasnya filsafat abad pertengahan itu ya keimanan hati itu. Oke, lanjut. Agustinus ini dia itu filsafatnya didominasi dengan Katolik dan Protestan. Dia berpendapat bahwasanya pemikiran seorang tokoh baru itu bisa difahami setelah melihat hubungannya dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Jadi Agustinus ini sangat menghargai terkait apa yang telah teori-teori yang telah diungkapkan atau dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya dia. Sumber filsafatnya itu adalah Kristen. Jadi ketika awal-awal sebenarnya itu doktrin Kristen itu tidak rumit, tapi menjadi rumit setelah orang-orang penganut Kristen itu melakukan kontak dengan dunia Yunani, sehingga mereka itu merasa perlu adanya formulasi divinitas agama. Jadi lebih spesifik itu merasa diperlukan dalam filsafat itu, dalam agama. Nah, sehingga menyukai filsafat itu untuk menghandle beberapa perbedaan pendapat antar golongan Kristen dan juga melawan filosof kafir. Nah, ini ada juga golongan apologis, yang mana beberapa biasanya esensi pengetahuan itu ya pemahaman tentang Tuhan. Terus asal pikirannya itu logos ilahiyah. Karena mereka itu yang lebih besar mementingkan terkait pemikiran kesempurnaan Tuhan itu lebih besar daripada kemampuan intelek. Ketika seseorang mampu lebih banyak berpikir tentang kesempurnaan Tuhan, maka kemampuan intelektualnya itu akan juga meningkat. Clement berpendapat bahwasanya hedonisme itu sebenarnya hanya untuk hewan, bukan untuk manusia. Senang-senang mementingkan kesenangan itu hanyalah untuk hewan, tidak cocok untuk manusia. Dan memahami Tuhan itu tidak dengan cara irasional, tapi dengan pemikiran rasional, yaitu dengan filsafat, barulah Tuhan bisa dipahami. Dan logos atau logika atau akal itu sebenarnya adalah sarana untuk menjembatani antara dunia spiritual dengan dunia material. Yang dipahami tentang Tuhan itu sifatnya, bukan hakikat zatnya, karena hakikat zatnya itu tidak bisa difahami oleh manusia sebenarnya. Ada juga Origen itu berpendapat seperti Plotinus ya, dia itu menganut konsep transcendence, yang mana mengakukan bahwasanya di luar alam dan tidak bisa dijangkau oleh akal rasional. Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu juga imanen atau tidak di dalam alam. Dan manusia itu tidak mungkin mampu mengkaji esensi dari Tuhan, dan Tuhan itu dikaji melalui karya-karyanya. Alam semesta ini abadi. Pandangan etikanya Origen berpendapat bahwasanya dunia ini sebenarnya pertarungan antara yang baik dengan yang buruk. Yang baik itu merupakan bantuan daripada malaikat baik, dan yang jahat itu merupakan ajakan daripada setan. Kejahatan itu menurut Origen itu diperuntukkan oleh Tuhan, karena kejahatan itu untuk menyempurnakan alam. Namun manusia juga bebas memilih sih untuk menjadi baik atau jahat. Lanjut,
Di sini ada juga bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu juga merupakan tokoh yang mengemukakan teori bapak-bapak gereja itu juga dianut atau dihargai oleh Agustinus karena itu ada di sebelumnya Agustinus. Irenaeus berpendapat bahwasanya kekuatan setan dapat ditahan hanya dengan keimanan. Tertullius, Tuhan Esa, pemegang kekuasaan dan peraturan sehingga manusia wajib patuh. Ciprian, berpendapat misalnya di luar gereja orang tidak mungkin memperoleh keselamatan. Oke, setelah tadi ada 4 golongan, mulai Apologis, Clement, Origen, dan bapak-bapak gereja, barulah kita bisa melangkah ke Augustinus. Jadi riwayat singkatnya, ayahnya Agustinus ini kan kafir, tapi ibunya itu Kristen, dan ibunya itu sangat berharap Agustinus itu dapat menjadi penganut Kristen. Ternyata akhirnya Agustinus pun mampu menjadi penganut Kristen sejati. Pendapat Agustinus mengenai Tuhan dan manusia itu Agustinus berpendapat bahasanya yang paling penting adalah mencintai Tuhan. Dan ketika seseorang berpisah dengan Tuhannya, maka dia itu tidak punya realitas. Normanya itu absolut dan mutlak. Jadi ketika bersatu dengan keesaan Tuhan, itu norma yang baik. Dan Tuhan Esa itu ditentukan dengan rasa, bukan proses pemikiran. Tuhan di atas segala jenis, karena dia yang maha tinggi. Untuk teori pengetahuannya Agustinus ini, dia itu menolak teori kemungkinan atau relativisme karena dia itu mengandalkan perasaan atau kesadaran, bukan rasional atau logika. Yang diragukan adanya itu adalah ada. Sebenarnya ketika seorang meragukan tentang segala sesuatu, sebenarnya sesuatu itu ada karena dia itu mampu diragukan. Kalau sesuatu itu nggak ada, pasti kan nggak bisa diragukan, gitu logikanya Agustinus. Dalam mencari kebenaran, Tuhan adalah guru. Dan pengetahuan tertinggi itu merupakan pencerahan daripada ilahiyah karena sumber pengetahuan tertinggi kan Tuhan. Jadi ketika manusia itu mampu mengenai pengetahuan lain, itu sebenarnya adalah pancaran daripada pengetahuan Tuhan, pencerahan daripada Tuhan. Lanjut tentang jiwa, Agustinus ini membagi jiwa itu menjadi ada 3 pokok sebenarnya, yakni mengingat, mengerti, dan mau. Itu prosesnya daripada jiwa. Jiwa itu imaterial, tidak bisa musnah, abadi jiwa itu. Dan kebenaran itu juga abadi karena kebenaran itu ada dalam jiwa. Jadi karena jiwa abadi, kebenaran yang ada di jiwa pun menjadi abadi juga. Jiwa itu diciptakan, bukan dipancarkan. Dia tidak percaya emanasi. Dan jiwa itu tidak ada tanpa badan, tapi ia posisinya lebih tinggi. Jiwa itu sebenarnya juga tergantung sedikit dengan badan, cuman karena dia tergantung bukan berarti dia itu lebih rendah daripada badan, karena dia itu posisinya lebih tinggi. Tentang moral, Agustinus itu penganut Jabariyah kalau di Islam ya, yang mana Jabariyah, Jabaroh, terpaksa. Jadi manusia itu sebenarnya terpaksa melakukan segala sesuatu karena kehendak Tuhan, karena takdir Tuhan. Itu juga disebut dengan predestination. Jadi baik buruk itu sudah ditentukan Tuhan, manusia tidak bisa merubah dirinya. Dasar kebaikan itu apa ya? Cinta Tuhan. Terus hidup itu sebenarnya hanya untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Bagus banget ini sebenarnya teorinya Agustinus. Dan hidup yang baik itu seperti apa? Yakni hidup yang mampu menaklukkan nafsu jasmaniah, mampu berpuasa dan selalu bersedekah, itu hidup yang baik. Dan tentang gereja, Agustinus berpendapat bahwasanya gereja itu tujuan dan pengisi keyakinan jiwa. Yang mengingkari kekuasaan gereja, yang mengingkarinya maka disebut setelah mengingkari kuasa Tuhan. Lanjut. Tentang ilmu, Agustinus itu berpendapat bahwasanya sebenarnya mempelajari ilmu-ilmu kealaman itu sama dengan pemborosan waktu, karena dia itu kan dia itu penganut geosentris juga sih. Jadi bumi itu merupakan pusat semesta, dia percaya. Dan paling tinggi itu merupakan hukum Tuhan, karena yang paling berpengaruh yaitu ada the city of God. Itu mampu menentang kekafiran akidah umat Kristen, karyanya itu. Jadi dia itu paling berpengaruh.
Sejarah itu bukanlah siklus, tapi sudah ada dan diatur oleh Tuhan. Sejarah itu dibimbing oleh teologi. Pokoknya teologi Tuhan jenis itu. Dan kebaikan dan kejahatan itu tidak ada sekat antara kebaikan dan kejahatan. Jadi manusia itu harus mampu memilih antara keduanya. Siksa neraka itu kekal, dia percaya. Sekarang pentingnya Augustinus itu apa sih? Ya ini anggapannya yang mampu meremehkan pengetahuan duniawi itu mampu dan membenci sains karena mengutamakan pada keimanan dan Tuhan itu amat penting bagi manusia modern. Lanjut Augustinus ini setelahnya ada juga tokoh-tokoh yang singkat. Ada Boethius. Boethius itu filsafat merupakan pendahulu kepada agama. Jadi filsafat dulu baru agama. Boethius berpendapat seperti itu. Terus untuk kebebasan sebenarnya yakni mampu hidup di bawah bimbingan Tuhan. Itulah kebebasan sebenarnya. Di sini juga ada abad kegelapan yang mana menurunnya intelektualitas pada tahun 1000-an itu disebut dengan abad kegelapan. Selanjutnya ada tokoh Anselmus. Anselmus itu dia terkenal dengan ungkapannya credo ut intelligum atau believe in order to understand. Jadi dia itu percaya lebih didahulukan supaya mengerti. Jadi percaya dulu baru mampulah seseorang itu mengerti terkait segala sesuatu itu dengan cara pertama itu percaya dulu. Kemudian ini kok ngeblur ya? Sebentar. Ya. Dia itu mendahulukan iman daripada akal ya, karena kepercayaan dulu, keimanan dulu itu diutamakan di Anselmus ini. Jadi apa yang difikirkan itu berarti objek. Itu betul-betul ada dalam pikiran, tapi di luar pikiran objek itu tidak ada dan tidak harus ada. Untuk Tuhan itu tidak berada dalam sesuatu, tapi segala sesuatu itu berada di dalam Tuhan. Dan manusia itu masih terkurung bila mengikuti nafsu duniawi dan keinginan jasmani, dan baru bisa bebas ketika dia mampu melepaskan segalanya mengarah ke ilahiyah. Begitu.